Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Wenasari dari Sistem Informasi Reguler 5A. Di sini saya akan mempresentasikan cost benefit dari sistem informasi proyek sistem informasi transaksi apotek Mutiara. Guna memenuhi tugas mata kuliah MPSI. Baiklah, langsung saja. Di sini cost and benefit analysis proyek sistem informasi transaksi apotek Mutiara. Uraiannya yang pertama ada biaya pengadaan. A. Biaya pembelian perangkat lunak. Itu di tahun 0 sebesar 10.300.000. Selanjutnya B. Biaya manajemen dan staf sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua yaitu biaya proyek. A. Biaya konsultan. Itu ada analisis senior yang sejumlah 4 juta rupiah. Yang selanjutnya ada analisis junior 3 juta di tahun 0. Ada programmer 2 juta. Yang ke D ada biaya perjalanan dan akomodasi 2.500.000. Selanjutnya ada tahap analisis sistem. Di tahun 0 ini, yang pertama ada biaya pengumpulan data. Itu sebesar 200.000, selanjutnya biaya TK dan dokumentasi sebesar 300.000, biaya rapat sebesar 500.000, dan biaya manajemen dan staf itu sebesar 1 juta. Selanjutnya ada C, tahap desain sistem. Di sini ada biaya ATK dan dokumentasi sebesar 500.000. Selanjutnya biaya rapat itu ada 500.000 di tahun ini. Selanjutnya ada biaya manajemen dan staf sebesar 1 juta. Tahap selanjutnya yaitu ada tahap penerapan sistem dan biaya pembuatan formulir baru sebesar 800.000, biaya konversi data sebesar 800.000, biaya pelatihan user sebesar 800.000, dan biaya manajemen staf sebesar 800.000. Selanjutnya itu yang ketiga ada biaya operasi dan perawatan. Yang pertama itu ada biaya personil. Itu ada user dan administrasi. Di tahun pertama itu sebesar 800.000, dan di tahun kedua itu ada sebesar 800.000, di tahun ketiga sebesar 1 juta, dan di tahun keempat itu sebesar 1 juta. Selanjutnya ada biaya overhead. Itu di tahun pertama itu ada 500.000, di tahun kedua ada 500.000, di tahun ketiga ada 500.000, dan di tahun keempat yaitu sebesar 500.000. Terus selanjutnya ada biaya perawatan hardware. Itu di tahun pertama itu sebesar 500.000, di tahun kedua itu sebesar 500.000, di tahun ketiga sebesar 500.000, dan di tahun keempat itu sebesar 500.000. Untuk biaya manajemen dan staf di tahun pertama itu 700.000, di tahun kedua yaitu 700.000, dan di tahun ketiga dan keempat yaitu sebesar 1 juta rupiah. Jadi untuk total biayanya di tahun 0 ini sebesar 30 juta rupiah. Di tahun ke-1 itu sebesar 2.500.000, di tahun kedua yaitu sebesar 2.500.000, di tahun ketiga yaitu sebesar 3 juta, di tahun keempat sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, untuk keuntungan berwujud. Yang pertama itu pengurangan biaya operasional.
di tahun pertama yaitu sebesar 500.000, di tahun kedua yaitu sebesar 500.000, di tahun ketiga sebesar 500.000, dan di tahun keempat yaitu sebesar 500.000. B. Pengurangan biaya karena kesalahan proses. Di sini di tahun pertama ini sebesar 500.000, di tahun kedua yaitu sebesar 500.000, di tahun ketiga itu sebesar 500.000, dan di tahun keempat yaitu sebesar 500.000. Selanjutnya ada peningkatan keuntungan penjualan. Untuk tahun pertama yaitu sebesar 5 juta rupiah, di tahun kedua yaitu sebesar 5.500.000 rupiah, di tahun yang ketiga yaitu sebesar 7 juta, dan yang terakhir di tahun keempat yaitu sebesar 7.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu pengurangan biaya persediaan. Di sini di tahun pertama ini biayanya sebesar 10 juta rupiah, di tahun yang kedua yaitu sebesar 10 juta rupiah, di tahun ketiga yaitu sebesar 10 juta rupiah, di tahun keempat yaitu sebesar 10 juta rupiah. Untuk pengurangan kredit tak tertagih yaitu di tahun pertama sebesar 3 juta rupiah, di tahun kedua sebesar 3 juta rupiah, di tahun ketiga sebesar 3 juta rupiah, dan di tahun keempat itu sebesar 3 juta rupiah. Jadi total wujud dari keuntungan berwujud ini yaitu di tahun pertama sebesar 19 juta rupiah, di tahun kedua yaitu sebesar 19.500.000 rupiah, di tahun ketiga yaitu sebesar 21 juta rupiah, dan di tahun keempat yaitu sebesar 21 juta rupiah. Untuk yang kelima yaitu keuntungan tidak berwujud. Pertama, peningkatan layanan kepada pelanggan. Untuk di tahun pertama itu sebesar 2 juta rupiah, di tahun kedua 5 juta rupiah, di tahun ketiga 5.500.000 rupiah, di tahun keempat 6.500.000 rupiah. Selanjutnya ada peningkatan keputusan kerja karyawan. Di tahun pertama yaitu sebesar 500.000 rupiah, di tahun kedua sebesar 500.000 rupiah, di tahun ketiga sebesar 500.000 rupiah, dan di tahun keempat sebesar 500.000 rupiah. Dan terakhir ada peningkatan kualitas keputusan manajemen. Nah, untuk di tahun pertama ini sebesar 2.500.000 rupiah, di tahun kedua sebesar 3 juta rupiah, di tahun ketiga sebesar 3 juta rupiah, dan di tahun keempat sebesar 3 juta rupiah. Jadi total keseluruhan dari biaya tak terwujud atau TTW ini untuk tahun pertama yaitu 5 juta rupiah, di tahun kedua yaitu 8.500.000 rupiah, di tahun yang ketiga yaitu 9 juta rupiah, yang keempat yaitu 10 juta rupiah. Sehingga total manfaat atau TM dari keuntungan berwujud dan tidak berwujud yaitu Rp 24 juta rupiah. Selanjutnya di tahun yang kedua yaitu 28 juta rupiah. Selanjutnya yaitu di tahun ketiga sebesar 30 juta rupiah, dan di tahun keempat yaitu sebesar 31 juta rupiah. Ini dapatkan dari penjumlahan total tak wujud dan total wujud. Ya. Selanjutnya yaitu untuk proses atau selisih TM dan TB. TM itu yaitu total manfaat dikurang dari TB, total biaya. Itu sebesar di tahun pertama itu sebesar 21.500.000, di tahun yang kedua yaitu sebesar 25.500.000, di tahun ketiga yaitu sebesar 27 juta, di tahun yang keempat yaitu sebesar 28 juta.
Untuk pertanyaannya yaitu buatlah kelayakan dari rancangan pengembangan sistem informasi di atas berdasarkan nilai payback period, ROI, NPV, dan IRR. Yang pertama, menghitung payback period. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 yaitu 30 juta, dilihat dari sini. Untuk proses pada tahun pertama yaitu 21.500.000. Untuk sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu dikurangkan menjadi 8.500.000. Sehingga dapat diperoleh hasil 8.500.000 dibagi 25.500.000 dikali 1 tahun, sehingga mendapatkan hasil 0,33 tahun. Selanjutnya menghitung ROI atau Return on Investment. Dengan metode ini, metode persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun 0 yaitu sebesar 30 juta rupiah. Yang selanjutnya biaya perawatan sistem pada tahun pertama yaitu sebesar 2.500.000. Yang selanjutnya biaya perawatan sistem tahun kedua yaitu sebesar 2.500.000. Yang ketiga pada tahun ketiga yaitu sebesar 3 juta. Yang tahun keempat yaitu sebesar 3 juta. Untuk total biaya keseluruhan ini pada tahun pertama dan sampai tahun keempat itu sebesar 41 juta rupiah. Sedangkan total keuangan yang didapatkan adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama itu sebesar 24 juta rupiah. Total manfaat pada tahun 2 yaitu sebesar 28 juta rupiah. Total manfaat pada tahun ketiga yaitu sebesar 30 juta rupiah. Total manfaat pada tahun keempat yaitu sebesar 31 juta rupiah. Sehingga dapat dihasilkan total manfaat dari keseluruhan tahun pertama sampai tahun keempat yaitu sebesar 113 juta rupiah. Untuk rumus ROI adalah sebagai berikut. ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. ROI sama dengan 113 juta dikurang 41 juta dibagi 41 juta dikali 100%, sehingga dapat dihasilkan menghasilkan 175,6%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun keempat sebesar 175,6% dari biaya pengembangan sistem ini layak digunakan bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu menghitung NPV. Perhitungan analisa NPV sebagai berikut. NPV sama dengan min nilai proyek ditambah proses 1 dibagi 1 tambah I persen pangkat 1 ditambah proses 2 I dibagi 1 tambah I persen pangkat 2 ditambah proses N dibagi 1 ditambah I persen pangkat N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 10% per tahun, maka NPV sama dengan min 30 juta ditambah 21 juta 500.000 dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 1 ditambah 25 juta 500.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 2 ditambah 27 juta dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 3 ditambah 28 juta dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 4. Sehingga dapat dihasilkan NPV-nya adalah 50.711,09 perak. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya
Jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun keempat apabila sistem ini diterapkan adalah 50 juta 29.711,09 atau MPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut dinyatakan layak dilaksanakan. Selanjutnya yaitu internal rate return atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya I1 sama dengan 10%, maka NPV 1 tadi itu ada 50 juta 29.711,09 perak, nilai NPV-nya itu positif. I2 sama dengan 75%, maka NPV 2 maka MPV 2 sama dengan min 30 juta. 30 juta ditambah 21.500.000 per 1 ditambah 0,75 pangkat 1 ditambah 25.500.000 per 1 ditambah 0,75 pangkat 2 ditambah 27 juta per 1 ditambah 0,75 pangkat 3 ditambah 28 juta per 1 ditambah 0,75 pangkat 4 sehingga didapatkan hasil min 1.364.431,49 perak. Sehingga nilai MPV ini yaitu negatif. Selanjutnya maka IRR sama dengan 10 ditambah 75% dikurang 10% dikali 50 juta 29.711,09 perak per NPV 1 dikurang NPV 2. IRR-nya sama dengan 10% ditambah 65% dikali 50 juta 29.711,09 perak 09 perak per 50 juta 29.711,09 perak dikurang NPV 2-nya tadi yaitu min 1.364.431,49 perak, maka IRR-nya adalah 10% ditambah 3.251.931.220,85% dibagi 51 juta 3.139.539 perak. Sehingga dapat dihasilkan IRR-nya sama dengan 10% ditambah 63,3%. Dan hasil akhirnya IRR-nya yaitu 73,3%. Demikianlah hasil presentasi pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.